Assalamualaikum. Waalaikum. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Selamat datang di channel kami, Canda Bara di... Terima kasih sudah mau mampir. Di video kali ini, kami mau ajak teman-teman menikmati suasana liburan di Kanada. Hari ini, Masya Allah cukup cerah teman-teman. Walaupun kelihatannya matahari bersinar terang, tapi sebenarnya suhu di luar itu sekitar minus 21 derajat teman-teman, dingin sekali. Liburan musim dingin telah tiba teman-teman. Hiruk pikuk warga Edmonton yang mempersiapkan Natal sudah mulai terasa teman-teman. Semua supermarket, shopping mall, ramai semuanya. Juga tempat-tempat hiburan dan taman bermain anak-anak adalah tempat paling sibuk selama liburan ini. Dikala anak-anak lain sibuk liburan, sedikit berbeda dengan Bara teman-teman. Hari ini Bara akan sibuk bekerja paruh waktu atau part-time. Kira-kira pekerjaan paruh waktu apa yang akan dikerjakan Bara ya? Simak terus videonya. Perjalanan dari rumah menuju ke tempat tujuan akan memakan sekitar 30 menit. Tapi karena kami sedikit santai hari ini, maka kami tidak melewati highway, melainkan melalui downtown. Sekalian jalan-jalan teman-teman. Stop. Stop. Turn up. Push 16. Come here. No. Push 16. Up. Yeah. Push. Thank you. Hold it. Thank you. Part-time job. My new helper. You're gonna clean up the unit, okay? Ini dia tempatnya teman-teman. Jadi beberapa hari yang lalu Baba mengerjakan renovasi unit apartemen ini, dan sekarang hanya tersisa proses finishing dan bersih-bersih. Assalamualaikum. Mari Ane ajak home tour mumpung di sini. Biasanya baru masuk kita akan temui dapur teman-teman. Kemudian ada living room. Cukup luas dan terbuka seperti ini. Dan di sini kebetulan kita ada di lantai 16. Tentu saja ada balkoni. Coba kita keluar untuk lihat view-nya, oke? Balkoni ini sangat penting ya teman-teman. Selain untuk sirkulasi udara, juga sebagai ruangan terbuka jika terjadi kebakaran atau peristiwa gawat lainnya. Help your Baba. Go help your Baba. It's so cold here.
Oh my god, I'm sorry. Lanjut lagi home tournya yuk teman-teman. Unit apartemen ini ada 2 kamar tidur dan 1,5 kamar mandi. Kenapa disebut 1,5? Nanti coba Ane perlihatkan ke teman-teman ya. Ini kita ada di kamar pertama. View-nya masih hampir sama seperti yang ada di balkon. Lalu kita memasuki kamar yang kedua. Ini adalah master bedroom ya teman-teman. View-nya sedikit berbeda karena menghadap ke arah yang lain, tetapi pencahayaannya cukup baik teman-teman. Nah, ini dia 1,5 kamar mandi yang Ane maksud. Setengah kamar mandi yang dimaksud itu ada 1 unit wastafel atau vanity dan toilet, tapi tidak bisa digunakan untuk mandi. Untuk unit apartemen dengan 2 kamar mandi dan 2 kamar tidur seperti ini, ada di range harga sekitar $1.650 sampai $2.000 per bulan. Dan ini adalah kamar mandi lain yang bisa digunakan untuk mandi. 1 unit vanity, toilet, dan bathtub. Lalu di sini ada dining area dan tentu saja dapur atau kitchen. Waktunya kerja. Ini dia kerja paruh waktu bara teman-teman. Kalau Baba hire orang untuk melakukan pekerjaan ini, paling tidak Baba harus membayar 18 sampai $21 per jam. Tapi mumpung kita senggang, kenapa tidak dilakukan sendiri? Mumpung ada toddler nganggur 1 ini. Ya enggak teman-teman? Mungkin jika dilihat dalam jumlah rupiah, rasanya gaji segitu besar sekali ya teman-teman. Tapi untuk tinggal di Kanada, gaji segitu itu minimum sekali. Karena jangan lupa biaya hidup di sini besar dan banyak potongan pajak dari pemerintahnya. Let's go. Widih, selesai juga part-time job kita. Gajian di depan mata nih. Ya, para acá. Ya. Let's main floor. Let's push the main floor. Main floor. Kebetulan sekali kita ke stop freight train kargonya Kanada teman-teman. Buat teman-teman yang belum tahu, kargo train kayak gini ini panjang sekali teman-teman. Bisa sekitar 3,6 km panjangnya satu rangkaian. Dan kalau kita ke stop kereta seperti ini bisa sampai 10 menitan saking panjangnya teman-teman. Jadi nggak heran kadangkala ada orang yang putar balik hanya karena menghindari kereta ini. Tiba-tiba aja Ane ngide untuk ke Canadian Tire Magic of Light. Thank you so much. Thank you. Magic of Light ini semacam pertunjukan lampu-lampu, tapi kita di dalam mobil drive-thru gitu teman-teman. Tiket masuknya sekitar $35 plus tax dan dihitung per mobil bukan per orang. Biasanya pertunjukan ini tuh cuma ada di liburan musim dingin teman-teman. Dimulai dari tanggal 20 Desember sampai dengan 3 Januari. Ini adalah pertama kalinya kami datang ke sini teman-teman. Jadi petugas di pintu masuk memberikan beberapa arahan seperti ini. Just keep pace with the car in front of you. No more than 10 kilometers per hour through the route, and no stopping, passing, or getting out until the end. Okay. At the end, there is also a Red Bull truck here tonight. They're handing out free samples of Red Bull, so feel free to go see them. Okay. All right, have Thank you fun, so guys. much. Have a nice day. Intinya, kita hanya diizinkan untuk berjalan di kecepatan 10 km per jam. Tidak boleh berhenti, tidak boleh mendahului, dan tidak boleh keluar dari mobil.
Dari pintu masuk hingga ke pintu keluar, ini akan memakan sekitar 35 sampai 45 menit perjalanan. Lokasi Magic of Light ini berada di kisaran Edmonton Airport, di mana di situ banyak sekali lahan terbuka cukup luas. Salah satunya di sini, teman-teman. Jadi sebenarnya ini adalah lapangan pacuan kuda yang tentu saja di musim dingin tidak ada kompetisi pacuan kuda sama sekali. Maka mereka ubah tempat ini menjadi objek wisata selama liburan musim dingin. Suhu di luar saat ini menunjukkan minus 25 derajat Celcius, teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang bertanya, seperti apa sih rasanya minus 20-an? Mungkin sedikit gambaran untuk teman-teman, minus 20 itu kira-kira seperti freezer yang ada di rumah kalian. Karena biasanya freezer itu ada di suhu minus 18 derajat, teman-teman. Suhu terendah yang pernah Ane alami selama di Kanada itu minus 45 derajat, teman-teman. Tapi tentu saja dalam kondisi seperti itu, biasanya pemerintah daerah akan menghimbau semua warganya untuk stay at home. Polisi dan petugas pemerintah lainnya akan men-sweeping jalanan untuk memastikan tidak ada orang, mohon maaf, homeless yang berada di luar atau di jalanan. Selain itu, pemerintah juga menghimbau agar warganya menghemat penggunaan listrik, seperti tidak menyalakan mesin cuci atau dryer, tidak memasak dengan kompor, maksudnya kompor listrik, dan lebih dihimbau untuk memasak dengan microwave, lalu tidak menyalakan perangkat listrik yang menggunakan listrik dengan voltase tinggi. Alasannya adalah agar penggunaan listrik hanya untuk heater. Ini sedikit lucu, teman-teman. Semenjak Ane pindah ke Kanada, Ane jadi tahu kenapa orang barat mereka minim sekali tersenyum sehingga terkesannya tidak ramah. Padahal sebenarnya, teman-teman, jika melihat iklim di mana mereka tinggal, sungguh masuk akal jika orang-orang barat itu minim tersenyum. Ane pertama kali pindah ke Kanada sebagai orang Asia yang murah senyum. Ada suatu momen di mana Ane tertawa di cuaca yang lumayan dingin, dan di situ gigi Ane benar-benar ngilu, teman-teman. Ini jadi gambaran lain mengenai bagaimana dinginnya Kanada dan alasan terbesar mengapa orang-orang barat itu minim senyum, teman-teman.
Say it. I want toy. You want toys? Hmm? Open. Excuse me. Okay, take it. Proyektor. I can. So cute. What are they? Alhamdulillah. To the place, or in one giant spot. But we always clean up when we're done having fun and tidy our messes until there are none. So if you would like to have fun that is funny on days that are rainy or snowy or sunny, Segitu dulu video dari kami kali ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Selamat liburan semuanya. Happy holiday. Thank you for watching. Bye-bye.